Perkenalkan, nama saya Thomas Louis Krista dari kelas 23A1 dengan NIM 2201302007. Sekarang saya akan mempresentasikan buku kerja ke-7, 8, dan 9. Yang pertama, buku kerja ke-7, produk atau jasa Silky Pudding, unit usaha makanan dessert. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghindari potensi sanksi. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis. Selanjutnya 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, dapatkan semua tertulis, tetapkan standar. Langkah yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2 Isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, sama pertimbangan pajak. Langkah yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratkan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakup syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab, pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar. Selanjutnya 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional pekerjaan dapat mencakupi Permenkes RI nomor 722 tentang tambahan makanan, Kementerian Kesehatan nomor 942 tentang pedoman persyaratan higienis sanitize makanan jajanan, Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi, Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Buku kerja yang ke-8, unit usaha makanan dessert, produk atau jasa Silky Pudding, tanggal 19 bulan 11 2022. Elemen yang pertama, diidentifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas baik, likuiditas sedang, efisiensi baik, stabilitas baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan, laporan pendapatan baik, neraca baik, laporan cash flow sedang. Preparasi perakiraan keuangan, pendapatan baik, pengeluaran baik, belanja modal baik. Selanjutnya, preparasi praforma laporan keuangan, laporan praforma pendapatan baik, laporan praforma neraca sedang, laporan praforma cash flow sedang. Analisis berjalan dari hasil keuangan. Rasio analisis sedang, mengukur hasil dibanding rencana sedang, mengukur hasil dengan norma industri sedang. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan baik, neraca sedang, laporan cash flow sedang.
1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada yang pertama catatan penjualan terdahulu, yang kedua kapasitas produksi dan permintaan perusahaan ini, dan yang ketiga faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya baik. Yang kedua, diidentifikasi pro forma laporan keuangan. 2.1 Laporan pro forma diidentifikasi. Pro forma laba rugi baik, pro forma pendapatan baik, pro forma neraca baik, pro forma arus kas baik. Yang terakhir 2.2 Rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya sedang, efisiensi operasi sedang, profitabilitas baik. Rekomendasi usaha ini memiliki potensial yang baik untuk dikembangkan karena performa dari segi nilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaannya cukup baik bagi usaha yang mungkin banyak orang belum tahu, yaitu silky pudding. Dengan analisis ini menunjukkan bahwa penilaian usaha sudah cukup baik sehingga perlu lagi dikembangkan agar menjadi lebih baik. Selanjutnya buku kerja yang ke-9, unit usaha makanan dessert, produk atau jasa silky pudding. Langkah yang pertama, rencana staffing. Terus yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana selektif dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Rencana seleksi mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, menyusun laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personal senior untuk penunjukannya. Selanjutnya yang 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberikan tahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Selanjutnya langkah yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pembeli kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak mendapatkan tenaga kerja, hak memilih waktu kerja yang sesuai, hak untuk cuti. Kewajibannya kewajiban ketaatan. 3.2 Prinsip hubungan industri dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah, menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas. Langkah yang selanjutnya yang keempat, mengelola staf. Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf, efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf pelatihan. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan orientasi pekerja and service education. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi, identifikasi, dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Terus langkah yang selanjutnya yang kelima,
Meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi ada keterampilan dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi, tingkat pergantian staf rendah. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, kerjasama, kompetisi, bekerja sama. Terus rencana staffingnya, organisasi atau proyeknya, makanan dessert, ciki puding, alamat atau lokasi perumahan Puri Gading. Kategori okupasi, kasir, bertanggung jawab terhadap transaksi penjualan barang. Tugasnya melakukan proses penjualan dan menerima pembayaran dari konsumen. Yang kedua, memberikan informasi seputar produk kepada konsumen. Yang ketiga, mencatat transaksi penjualan. Persyaratannya, yang pertama, pendidikan minimal SMA atau SMK. Yang kedua, usia minimal 20 tahun. Kebutuhan pelatihan, sertifikat training sebagai kasir. Jumlah tenaga kerja 2. Perkiraan mulai bekerja tanggal 1 bulan 1 2023. Full time equivalent 8 jam. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Yang kedua, pembuat silky puding bertanggung jawab terhadap bahan makanan untuk puding yang dibuat berkualitas. Yang pertama, membuat silky puding. Yang kedua, menggunakan mesin atau fasilitas secara efisien. Persyaratan yang pertama, pendidikan minimal SMK jurusan F&B. Yang kedua, pria atau wanita. Kebutuhan pelatihan, sertifikat training F&B dessert. Jumlah tenaga kerja 3 orang. Perkiraan mulai pekerja tanggal 1 bulan 1 2023. Full time equivalent 8 jam. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Selanjutnya ada manajer, menjalankan proses atau fungsi manajemen dengan membuat perencanaan serta mengambil keputusan, mengorganisasi, memimpin, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap manusia atau pekerja keuangan, aset fisik, serta informasi. Tugasnya yang pertama, melakukan coaching, konseling, dan mendisiplinkan karyawan, mengembangkan, mengkoordinasi sistem, kebijakan, prosedur, dan standar produktivitas. Yang kedua, menetapkan tujuan strategis dengan mengumpulkan bidang bisnis yang bersangkutan, keuangan, layanan, dan informasi. Persyaratan yang pertama, pria atau wanita. Yang kedua, pendidikan minimal S1 di bidang F&B. Yang ketiga, memiliki pengalaman di bidang F&B selama 1 tahun. Jumlah tenaga kerja 1 orang. Perkiraan mulai bekerja tanggal 1 bulan 1 2023. Full time equivalent 8 jam. Perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.